kan saya akan liatin beberapa yang gara-gara kita membaca datanya itu dengan pola yang itu. Mohon maaf, adik-adik, Anda ketika nanti akan lihat di kuliah berikutnya, mau apa mungkin dengan orang lain, itu akan banyak banget kupas itu. Saya ingin membuka wawasan, hati-hati dengan pola pikir seperti itu. Jadi karena biasanya data-data itu mulainya itu data-datanya itu benar-benar data-data dewa, bagi saya itu data-data Google tidak terbantahkan, tapi nggak berbunyi buat kebijakan kalian. Rata-rata jadi GDP, volume konsumsi. Lupa kalau GDP itu rata-rata. Betul ya? GDP konsumsi itu rata-rata. Contoh kasus ya, di Nigeria, waktu saya masuk Nigeria ke BAT, 2008 saya masuk ke BAT. Begitu kita bikin Karim Internasional, dapat advice, masuklah ke market C. Kalau market C ya, ada yang nggak tahu? Market segmentasi C, nggak tahu ya. Jadi market itu ada A, B, C gitu ya. A itu market orang-orang kaya ya, orang-orang kaya. Oke, B yang menengah, C yang miskin. Jadi ya kalau beli sepatu A itu Nike, B itu Brodo, C itu entah apa kan gitu ya. Batal lah gitulah gitu ya. Nah, jadi ketika kita masuk ke situ ketemu orang Bandung, benar mana masuk kelas C-nya, coba masuk bawa produk Indonesia ke kelas C lah. Kita lihat 3 hari 5 hari saya bilang salah Kang, kita nggak masuk kelas C, kita harus masuk kelas A. Dapat dari mana kamu kok masuk kelas A, gila loh gitu. Ini negara lebih miskin dari Indonesia loh, bla 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 bla. Kenapa Kang mengatakan harus kelas C? Ya, karena GDP kan, iya. GDP itu kan rata-rata. 5 adalah rata-rata 6 tambah 4 bagi 2, betul ya? 9 tambah 1 bagi 2 juga 5. Jadi ada asumsi kita di situ. Nah, kemudian saya buktikan nih, ada salahnya asumsi itu adalah ada seorang pengusaha namanya David. Bagi saya sekarang teman baik saya, David. David ini pengusaha event organizer. Dan dia paling dekat sama KBRI. Dan saya tanya sama David, Mr. David, tahun ini dapat uang dari mana nih? Maksudnya sebagai pengusaha, dia kan udah punya beberapa pabrik, beberapa usaha. Wah, yang perusahaan IO gue jadi tambang uang. Wow. Bang banyak launching produk ya? Karena dia ada launching produk. Enggak. Dapat dari mana IO? Pesta ulang tahun katanya. Pesta ulang tahun katanya. Pesta ulang tahun bisa menghasilkan banyak dari katanya. Emang berapa orang-orang tahun gitu ya? Wah, ulang tahunnya di London. Hah? Orang Lagos itu ulang tahun di London. Ya saya masih berbantah tuh. Ya biasa aja kali orang Jakarta ulang tahun di Hong Kong. Ya tapi ya David itu pegawainya banyak orang Banyuwangi. Dia bilang kalau Jakarta mandar katanya. Itu nasi uduknya dibawa. Jadi ulang tahun di London itu petatak-petak semuanya itu dibawa dari Lagos, disiapkan dari Lagos. Saya bilang, oh itu hanya orang kaya yang begitu. Yes, hanya orang kaya yang ulang tahun dengan penerbangan 5 jam dan kemudian bawa bawa tamu dan bawa seserahannya tanda kutip itu ya, pesta di tempat lain. Itu very rich people only. Dan dia bisa run the company untuk pesta-pesta ulang tahun itu doang. Berarti orang kayanya lumayan banyak. Ada Jide venture capital. Orang tuanya orang-orang minyak. Ngomong minyak ke saya bilang, saya nggak ngerti. Kemudian saya tanya, Jide keluarga di mana Jide? Di venture capital. Venture capital tahu ya? Yang naruh uang jadi uang, ngerti kan? Yang naruh investasi ya. Jadi dia punya uang, ngumpulin uang. Ini apakah investasi di pabrik sabun, apa investasi di pabrik ban? Itu venture capital. Dia yang mengatur itu. Dia jadi ya investment lah. Dan biasanya ketika saya tanya, Jide di sini venture capital dapat uang dari mana kalian? Maksudnya industri apa? Biasanya di negara manapun jawabannya itu nggak lebih dari tambang minyak, tambang mineral, farmasi, telco, beberapa di customer goods ya. Tapi jawaban Jide waktu itu mengagetkan saya. Kita tahun ini dapat banyak uang tuh dari pendidikan. Pendidikan, saya bilang. Iya, ada yang aneh di situ. Apa yang aneh? Ya sekarang tumbuh market kamu berapa? 30%, 40%. Wow.
market itu tumbuh cuma 2 penyebabnya. Satu, repeat order, betul ya? Dan itu kan ilmu SMP ya, repeat order. Kedua, demand lebih tinggi dari supply, maksudnya customer-nya nambah. Pendidikan itu kan ke asuransi perginya. Asuransi anak dia punya anak, dia bayar asuransinya, tahun depan dia bayar lagi anak kedua, kan gitu ya, itu tumbuhnya. Saya bilang pendidikan kan marketnya nggak tumbuh. Nggak tumbuh gimana, Ndar? Lah anak lu 2 ya 2, paling cepat lu nambah anak 1 kan. Lu mau kawin berapapun berapa sih? Saya bilang, nggak mungkin seluruh negara orangnya kawin-kawin seluruh rezekinya kemudian. Ketika market Anda tumbuh 30% di asuransi pendidikan, berarti demand lebih tinggi dari supply. Masih banyak anak orang kaya yang belum berasuransi pendidikan, betul nggak? Lah kalau untuk asuransi aja dia ngantri, berarti tasnya nggak tas Bata dong, nggak tas Tanah Abang dong, paham nggak? Tasnya harusnya yang keren-keren dong, ya minimal Eiger kalau di Indonesia tuh gitu ya. Dan ternyata mereka juga lihat Eiger sebelah mata, dia maunya yang lebih mahal lagi. Nah itu loh maksud saya cara membaca market yang bagi kami di Karim beda, yang selama ini orang nggak pernah lihat Karim. Ya sorry, saya harus mengatakan dari Karim mengatakan beda. Nggak begitu baca market. Anda baca atasnya dulu, kemudian Anda dalamin. Jadi mohon maaf, saya bilang jangan terlalu puas membaca kesimpulan doang. Anda harus baca ke bawah, kenapa angkanya begitu. Jadi berkali-kali kita bilang jangan berasumsi, jangan berasumsi, jangan berasumsi. Tapi Anda pakailah data kesimpulan untuk melihat, ya saya orang kimia, maksudnya orang MIPA. Matematikanya ke belakang dari mana sih? Oh GDP, GDP itu kan rata-rata. Rata-rata 5 itu rata-rata 6 tambah 4 bagi 2, 9 tambah 1 bagi 2 juga 5. Jadi Anda harus punya curiosity untuk mempertanyakan ini si 5 ini dari mana nih? Apakah 6 tambah 4 bagi 2, which is itu berarti dia flat, gelombangnya flat, rata semua, atau 9 tambah 1 bagi 2, which is sama-sama 5, berarti kesenjangannya tinggi. Nah, kemudian ketika kita punya hipotesa, enak, artinya saya jalan keluar, main, lihat di jalanan, kok di Abuja Rolls Royce lebih banyak di Jakarta, berarti kan data-data kita terkonfirmasi, betul ya? Data-data kita Rolls Royce Jakarta kayaknya sekali dulu tiap hari ke kantor nggak ada lah dia lihat Rolls Royce tiap hari ya, betul nggak? Tapi orang anak Jakarta di sini rasanya tiap hari, ya saya tahu kita ada orang Jakarta banyak punya Rolls Royce, tapi lihat tiap hari rasanya enggak deh. Ini di Abuja saya tiap 1 minggu di situ Rolls Royce saja. Tapi orang kayanya banyak. Ya kalau Dubai lihat Rolls Royce wajar gitu ya. Wajar aja lihat. Jadi cara membaca data penting betul. Harus ada curiosity di situ. Ya, itu salah satu contoh.